semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, agak sibuk sekali. Oh iya, bahagia? Alhamdulillah, itu harus selalu bahagia. Iya, alhamdulillah ya, bahagia. Optimis Pak ya, bentar lagi selesai dengan sangat sempurna insya Allah. Alhamdulillah, amin. Pak Ruskin, ini terkait kegiatan daring ya, kan saya punya kewajiban untuk memantau hasil LMS. Perkembangan ya LMS dan kegiatan daring bersama fasilitator. Nah, kalau hasil pantauan saya sejauh ini tidak ada masalah ya, tidak ada terkendala terkait penyelesaian tugas. Tapi saya juga membutuhkan konfirmasi dari Pak Ruskin, barangkali ada permasalahan yang belum tercover atau belum menemukan solusi di pemantauan daring tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memasuki pelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap berdiri. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegap, gerak, duduk kembali, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kita ke bab berikutnya, saya tanya dulu kepada ketua kelasnya bagaimana absensi untuk hari ini, apakah masuk semua? Oke, untuk selanjutnya mari kita sedikit untuk mengingat kembali tentang salah satu lagu yang menjadi salah satu pelajaran juga. Silahkan ke depan, siapa itu? Nada. Oke, lagu yang kemarin kita hafalkan adalah Rayuan Pulau Kelapa. Saya masuk. Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa, tanah airku aman dan makmur. Mari kita bersama menyanyikan sebuah lagu agar kita lebih bersemangat, yaitu tentang Mars. Revolusi mental membangun karakter generasi gemilang, menunjukkan akhlak yang mulia bagi manusia Indonesia. Pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Persatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Sebelum kita memasuki sesi materi, mari segenap kita pusatkan perhatian, taruh tangan di meja semuanya, pejamkan mata, tarik nafas, tanamkan dalam pikiran, hari ini saya mau belajar. Lepaskan nafas, tarik nafas lagi,
katakan dalam dirimu, hari ini saya harus bisa. Lepaskan lagi. Tarik nafas lagi. Tanamkan dalam hatimu, hari ini saya harus bisa. Lepaskan nafas, buka mata kembali. Terima kasih. Bagaimana? Sudah tidak capek rasanya? Baiklah, sekarang kita ke pelajaran hari ini, yaitu tentang menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggal kita, ya. Jadi tempat tinggal kita itu kemarin di mana? Di mana ini tempatnya? Bukir, kecamatan Hadirejo, provinsi Jawa Timur. harus tahu ya. Jadi jangan dikatakan tempat tinggalnya di mana, Bukir, nanti Jawa Timur tidak tahu. Kita akan tahu tentang sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Jawa Timur. Yang kedua adalah kita akan nanti menyajikan atau mengetahui peninggalan sejarah kerajaan Hindu atau Buddha, ya, yang ada di Indonesia. Islamnya di pelajaran berikutnya, karena tidak akan menututi kalau kita sampaikan semua, ya. Kemudian kita akan menjelaskan tokoh-tokoh sejarahnya pada kerajaan Hindu dan Buddha, ya. Islamnya di pelajaran yang akan datang. Kemudian kita akan menyajikan informasi tentang peninggalan sejarah tersebut, ya. Misalnya kalau kemarin itu kita di PPKN ada pembelajaran tentang Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah juga salah satu informasi tentang peninggalan dari kitab yang dikarang oleh siapa kemarin? Empu Tangku. Nah, kitabnya Sustasono. Jangan lupa itu pembelajaran PKN kemarin, ya. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah. Ya, jadi kita dengan adanya warisan leluhur yang seperti itu, kita harus menjaganya. Nah, ini contohnya ya, sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Kita yang pertama adalah kerajaan Hindu. Kita akan mengetahui kira-kira kerajaan Hindu yang pertama berdiri di Indonesia itu apa? Ada yang pernah membaca? Kerajaan Kutai. Ini ya ceritanya, agama Hindu itu masuk pada abad keempat Masehi, berarti tahun 400. Ini kira-kira gambar apa? Tugu Batu. Tugu Batu, atau nama lainnya apa? Prasasti. Prasasti, ya, Prasasti. Nah, ini ceritanya kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Saya tambahi ya, kerajaan Kutai ini nantinya terbagi dua, anak-anak. Cuma sampai belum diajarkan, tidak ada materinya, tapi di SMP nanti dibagi dua. Kutai Martadipura itu yang menganut agama Hindu. Kemudian nanti di abad ke-13 muncul kerajaan baru yang namanya Kutai Kartanegara, ya, yang didirikan oleh seorang bangsawan dari Singosari yang nantinya akan memeluk agama Islam menjadi kesultanan sampai sekarang, ya. Jadi akhirnya di abad 16 itu terjadi perang saudara, ya. Kutai Kartanegara yang beragama Islam dan Kutai Martadipura yang beragama Hindu. Akhirnya Kutai Martadipura bisa ditaklukkan, jadilah kesultanan Kutai Kartanegara sampai sekarang. Ada Pak, ada kesultanannya, cuma apa namanya, ya kayak kesultanan di Yogyakarta anak-anak, ya, tidak seluruh Indonesia, tapi di adat sana masih ada. Nah, ini tadi yang disebutkan kerajaan Kutai memiliki peninggalan berupa prasasti Yupa. Di bukunya juga bisa dilihat itu, ya, halaman berapa itu? 123. Nanti dilihat di sini, kalau di situ tidak ada berarti kurang lengkap, bisa dicatat, ya. Tidak boleh nyatat di sini, tidak apa-apa, tidak dilarang, ya. Oh, di situ tidak ada, nah, nanti dilengkapi. Nah, ini ya, kemarin sudah disebutkan bahwa prasasti Yupa ditulis menggunakan huruf apa? Bahasa Sanskerta. Kerajaan yang kedua Kartanegara. Ini peninggalannya, ya. Prasasti Kutu.
Saya tanya dulu, masih barangkali sudah browsing. Kemarin saya suruh coba buka internet karena buku apa itu materinya tidak lengkap. Kira-kira Kerajaan Tarumanegara ini ada di mana letaknya? Di Bogor. Bogor, ya Bogor. Bogor itu di mana? Jawa Barat. Ini contoh peninggalannya. Nah, ini yang tadi tujuannya kita harus menjaga peninggalan-peninggalan ini ya. Jangan sampai seperti yang dilakukan orang tak bertanggung jawab itu ya. Saya pernah lihat ke makam Sunan siapa itu di Tuban ya. Mau dicoret-coret, ditulis apa aja, itu tidak baik. Salah satu contoh perilaku atau perbuatan yang tidak menghargai peninggalan sejarah kita. Kerajaan Tarumanegara, nah, ini kan langsung seperti ini ya. Padahal nanti mestinya kita harus tahu tentang siapa yang mendirikan ya. Masa pemerintahan yang mencapai kejayaan masa siapa? Apa sudah ada yang tahu siapa pendirinya kerajaan ini? Kerajaannya yang mencapai kejayaannya bernama Raja Purnawan. Memang nanti kita lengkapi yang ada di buku itu. Nanti saya tampilkan video juga ya. Nah, yang kedua adalah yang ketiga, maksudnya Kerajaan Kediri. Kediri yang berada di Kediri. Siapa yang pernah Kediri? Nah, nanti dulu di sana adalah merupakan tempat pusat Kerajaan Kediri. Kediri ada di provinsi Jawa Timur. Jadi nanti yang ada di lingkungan sekitar kita yang pertama adalah Kerajaan Kediri yang dibahas maksudnya. Berdiri pada tahun 1402 sampai 1222 Masehi. Kira-kira rajanya yang terkenal siapa ini? Kemudian kerajaan yang kelima adalah Kerajaan Mataram Hindu. Apa kira-kira ini anak-anak tahu di mana letaknya? Di Jawa Tengah. Berarti ini bukan di lingkungan kita ya, bukan di provinsi Jawa Timur. Tetapi tetap harus kita ketahui ya. Ini peninggalannya ya. Kemudian yang kelima adalah Kerajaan Majapahit. Sudah dibaca kemarin? Teman-teman, nanti browsing yang di browsing bukan ini ya. Karena ini di buku materi tidak ada. Kalau kamu tidak browsing di Google tidak tahu. Siapa pendirinya? Nah, berarti tidak browsing ya. Raden Wijaya. Ya, ini kemarin ceritanya ya. Ternyata Kerajaan Majapahit itu berasal dari kata Buah maja. Yang sangat pahit. Yang sangat pahit. Kalau yang punya saudara di Mojokerto bisa coba ya, bagaimana rasanya ya. Nah, ini peninggalannya anak-anak. Barangkali pernah ke candi ini berarti adalah peninggalan Kerajaan Majapahit. Sudah di browsing juga kemarin siapa nama rajanya yang terkenal? Siapa? Kopudunggo. Jaya Negara. Bukan ya. Yang Wuruk. Siapa nama partinya yang terkenal? Gajah Mada. Ya. Kemudian adalah Kerajaan Buddha. Yang pertama ini ya, agama Buddha masuk ke Indonesia dan disebarkan melalui jalur perdagangan. Ya. Yang kita bahas Kerajaan Buddha hanya dua di sini. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Kita bahas dulu yang ada di tanah Jawa. Kerajaan Mataram. Jadi saya biar tahu ya bahwa Mataram kuno itu ada dua agama. Yang pertama menganut agama Hindu dan yang kedua menganut agama Buddha. Ya. Candi-candi Buddha itu seperti ini ciri-cirinya anak-anak ya. Agak besar dan gemuk ya. Kalau yang langsing-langsing itu candi peninggalan kerajaan yang beragama Hindu. Ini kalau tidak salah kerajaan Buddha ini oleh Wangsa Shailendra ya. Nanti dibaca lagi. Oke. Yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya meninggalkan prasasti. Oke. Untuk selanjutnya kita bentuk kelompok dulu biar nanti kerjanya bisa efektif ya. Itu adalah salah satu persepsi saya. Silakan dibentuk kelompok yang sudah biasa kita lakukan.
langsung ke tempatnya masing-masing ya. Oke, halaman 100 itu masuk berapa itu? 31, silakan dituliskan. Yang pertama nanti saya tulis itu ya. Bagi menjadi dua, yaitu Martadipura yang beragama Hindu, lalu Kertanegara yang beragama Islam. Lokasi letak dari kerajaan Kutai Martadipura ini adalah sekitar aliran Sungai Makam, Kalimantan Timur. Bisa dilihat peta yang berwarna merah adalah lokasi dari kerajaan Kutai Martadipura maupun kerajaan Kutai Kertanegara. Corak dari kerajaan ini adalah agraris dan maritim, namun mereka lebih banyak memanfaatkan aliran Sungai Makam sebagai saluran perdagangan. Pendiri dari kerajaan ini adalah Kudunga, diperkirakan sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Namun bukti tertua ditemukan berangkat tahun 400-an Masehi atau abad ke-5 Masehi, yaitu prasasti Yupa. Raja terkenalnya bernama Mulawarman. Kami dilihat ya informasinya. Informasi penting tentang kerajaan ini, Kudunga diperkirakan hanyalah kepala suku barisan Hindu masuk ke Kutai. Kudunga diangkat menjadi raja oleh para Brahmana yang diperkirakan datang dari India. Selanjutnya, Kudunga memiliki anak yang bernama Aswawarman yang nantinya menjadi raja menggantikan Kudunga. Dan Aswawarman digantikan oleh anaknya yang bernama Mulawarman dan menjadi raja terkenal. Kenapa? Karena dalam prasasti Yupa, nama Mulawarman disebutkan pernah melakukan upacara Pratyatoma memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana setelah dirinya dilantik menjadi raja. Kerajaan ini runtuh karena perang melawan Kutai Kartanegara yang awalnya sebenarnya beragama Hindu, namun nanti sekitar abad ke-18 berubah menjadi kerajaan Islam atau Kesultanan Islam. Apa saja peninggalan dari kerajaan Kutai ini? Yang pertama prasasti Yupa, lalu Kalung Ciwa, Kalung Uncal, dan Lembuswana. Jadi ini dia prasasti Yupa, ditemukan jumlahnya sekitar 7 buah, di mana dalam prasasti tersebut memuat informasi tentang asal-usul dan silsilah keluarga kerajaan Kutai Martadipura. Prasasti tersebut ditulis menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Lalu Kalung Ciwa ini terbuat dari emas dan memiliki simbol Dewa Siwa, di mana orang yang mengenakan kalung ini dianggap sebagai orang yang menjadi pemimpin. Berarti bisa disimpulkan bahwa kalung ini adalah simbol kepemimpinan. Selain itu, kalung ini membuktikan juga bahwa Kutai Martadipura beragama Hindu. Setelah itu Kalung Uncal, mirip seperti Kalung Ciwa, kalung ini memiliki fungsi sebagai simbol kekuasaan, di mana Kalung Uncal ini digunakan dalam setiap upacara pelantikan raja di Kutai Martadipura. Setelah itu ada Lembuswana. Lembuswana ini adalah sapi yang memiliki kepala singa dan bersayap. Simbol ini digunakan oleh kerajaan Kutai Martadipura dan juga digunakan nantinya oleh kerajaan Kutai Kartanegara. Setelah itu kita bahas kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan pertama di Pulau Jawa. Posisi atau letak dari kerajaan ini adalah Jawa bagian barat. Bisa dilihat peta di mana warna coklat ini menggambarkan wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini mayoritas masyarakatnya menganut agama Hindu dan corak kerajaannya agraris, sebenarnya juga maritim, namun mereka lebih terkenal dengan perdagangan sungai. Pendiri dari kerajaan ini bernama Raja Ditlu Jaya Sinawarman. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 358 Masehi atau sekitar abad ke-4 Masehi. Raja terkenalnya bernama Purnawarman. Berikutnya informasi penting tentang kerajaan Tarumanegara. Nama Tarumanegara diambil dari kata tarum yang berarti nila. Nila di sini adalah tumbuhan nila. Namun ada yang menyamakan kata tarum dengan nama Sungai Citarum karena sungai tersebut mengalir di daerah Jawa bagian barat sesuai dengan wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Lalu raja terkenalnya yang bernama Purnawarman bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Dikwijaya Bima Prakarma Surya Maha Pursua Jagatpati. Lalu terdapat berita dari Fahyan, seorang musafir dari Cina, pada tahun 414 Masehi pernah datang ke Tarumanegara, menyebut Tarumanegara sebagai Tolomo. Dia memberi informasi bahwa ada 3 agama besar yang terdapat di kerajaan Tarumanegara. Namun Sriwijaya berhasil menaklukkan daerah Thailand sekarang. Lalu prasasti Telaga Batu, di mana prasasti ini memiliki aksara Pallava berisi tentang informasi kutukan bagi siapa saja yang berbuat jahat.
Prasasti berikutnya yaitu Prasasti Nalanda, di mana prasasti ini ditemukan di India. Ini membuktikan bahwa Sriwijaya pernah menguasai India, jauh dari pusat kekuasaan Sriwijaya yang berada di Sumatera bagian selatan. Di dalam prasasti ini dimuat informasi tentang asal-usul Balaputra Dewa yang merupakan keturunan dari Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra merupakan penguasa kerajaan Mataram kuno yang beragama Buddha. Setelah itu ada sebagai arca Buddha tertua di daerah Simuntang, dan ini Wihara Nagipatinam. Kami dari kelompok bulan Channel. Perkenalkan, nama saya Dina Nusantara, teman saya saya juga Ahmad Ananda. Kami akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah kerajaan Bunda. Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai. Berdiri pada tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur. Pendirinya adalah Buddha, raja yang terkenal dalam Benawangan. Peninggalan sejarahnya adalah prasasti stupa yang berbentuk tubuh batu yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muara Kaman, Kalimantan Timur. Daerah Yogyakarta, Jawa Tengah pada 362 Masehi. Namun raja ini berpindah ke Jombang dan Madiun di Jawa Timur. Demikian adanya nanti 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yang ngantuk dulu, coba kita tepuk PPK dulu. Tepuk. Ya, ayo. Satu ya. Siap-siap berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Sebentar, saya kurang semangat aja. Coba kita tepuk dulu biar semangat. Namanya tepuk latu-latu ya. Ini masih nggak semangat sih, gemengnya ya nyembuh ya. Kalau saya tepuk, saya bilang latu berarti satu kali. Latu. Kalau saya bilang 3 kali berarti latu. Coba satu dulu ya. Latu. Berapa kali? 2. Konsentrasi lagi. Tepuk latu. Dua kali. Itu dipikir lagi. Ini lagi. Latu. Berapa? 3. Ayo konsentrasi lagi. 1, mulai lagi. Latu. Oke, ya. Kita lanjutkan kelompok yang satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Demawarman dengan menghadiahkan 20.000 lembu kepada bernama Demana dan bersedekah lunas tanah dan ternak untuk peninggalan sejarah 7 prasasti membentuk yupa ditulis dengan huruf Kalwa dan bahasa Sanskerta. 2. Kerajaan Tarumanegara. Raja terkenal di Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Tahun berdiri Kerajaan Tarumanegara 300 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Jayasingha Warman. Sifat yang perlu ditiru: 1. Taat beribadah. 2. Adil dan bijaksana serta mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. 3. Dermawan dengan menghadiahkan 100 lembu bagi para brahmana. 4. Berani, pantang menyerah, rela berkorban dan kesejahteraan rakyatnya. Konsepnya itu kan belum selesai semua ya, itu dilanjutkan sampai oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dirapikan tempatnya, dimasukkan ini, dikerjakan yang sudah kamu pelajari tadi, nanti dikumpulkan ya. Baik, untuk membantu kita mengingat, coba kita mencoba lagu apa itu yang ada ya, berpacu ya, bisa untuk menghafalkan sudah nama kerajaan Hindu dan Buddha. Kita bisa menggunakan sebuah lagu yang pas itu kalau nggak salah Pak ya. Ada yang punya ide lagu apa? Ya. Naik Derman. Gimana lagunya Naik Derman?
Oke, coba kita menghafalkan lagu itu dengan naik delman ya. 1, 2, 3. Di Kalimantan Timur, Kuduka Aswawarman Mulawarman rajanya, kerajaan Tarumanegara di Bogor. Raja yang terkenal adalah Purnawarman. Kerajaan Kalimbahan di Jawa Tengah. Ratu Sima itu rajanya. Kerajaan Mataram Hindu Jawa Tengah. Sanjaya Rantai Panangkaran rajanya. Kerajaan Kediri ada di Jawa Timur. Jayabaya Kertajaya itulah rajanya. Kerajaan Singosari di Jawa Timur. Dan Arab Kertanegara itu rajanya. Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Raden Wijaya Jaya negara yang dulu. Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Negara Kertagama ada Pancasila. Oke, kerajaan Buddha. Kira-kira lagu apa? Dibuat delman nggak bisa? Bisa baca. Kenapa lagunya beca itu? Pada hari- Oh iya, ya coba pergi tamasa. Oke, kerajaan Buddha kita coba untuk mengingat dengan menyanyikan lagu beca ya. Ayo mulai 1, 2, 3. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, Balaputra Dewa, itulah rajanya. Dalam sejarah ada 4 prasasti. Ayo, ayo kita pelajari. Kerajaan Mataram Kuda ada di Jawa Tengah, Bandung itu Indra, Marabunga rajanya. Dalam sejarah ada korban terlundur. Ayo, ayo kita pelajari. Oke, itu tadi salah satu cara kita untuk mengingat nama-nama kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan Hindu dan Buddha. Oke, sudah. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, saya tak tanya dulu bagaimana kira-kira yang kamu dapat pelajaran hari ini. Apakah menyenangkan atau ngantuk lagi? Disuruh membaca tapi tetap aja suaranya nggak keluar ya. Baiklah, karena untuk waktunya sudah habis, mari kita sejenak disiapkan, dikembalikan ke tempat semula. Mari kita sebelum berdoa pulang, tangannya kita kembali kita taruh di atas meja. Kita tenangkan hati kita, pejamkan mata, tarik nafas. Dalam hati kita berdoa, semoga orang tua kita yang mencari nafkah untuk kita diberi rezeki yang banyak. Semoga ilmu yang kita dapat nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Lepaskan nafas, tarik nafas lagi, pejamkan mata. Mari kita berdoa, semoga nanti dalam perjalanan pulang kita diberi keselamatan oleh Allah, sehingga besok kita kembali bisa mengikuti pelajaran seperti saat ini dan lebih baik lagi. Buka mata, lepaskan. Oke, silakan dipimpin berdoa. Valen. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, silahkan pulang dengan hati-hati, ditunggu orang tuanya. Istirahat dulu. Ada yang membuat istilahnya kayak peta konsep karena mungkin ada sesuatu yang menarik bagi mereka, dan disuruh membaca pun yang merangkum tadi kan juga padahal sudah ada di bukunya, ada di tangannya, tapi kan juga mengalami gimana gitu ya. Jadi intinya anak-anak untuk kepercayaan diri itu masih perlu sih. Ada lagi Pak yang perlu dipersiapkan? Mungkin yang perlu dipersiapkan ya saya media lebih ya? Iya, medianya. Kalau untuk media kan kita menyesuaikan. Tadi saya sudah mencoba menggunakan video, PowerPoint ya. Tadi sebenarnya ada gambar untuk tebak-tebakan, tapi tidak cukup waktunya untuk mengetes hasil anak-anak tadi kan sebenarnya ada gambar-gambarnya dengan ada mas. Dan waktunya terbatas tadi. Yang saya senang sekali karena di situ muncul diferensiasi baik prosesnya, kontennya maupun produknya dari anak-anak. Nah, untuk prosesnya tadi Pak Rusikin enjoy sekali apa bagaimana Pak? Tertekan jangan-jangan? Kalau sebenarnya ya kita enjoy saja, cuma tadi kan memang momennya dari awal jangan tahu kayak gitu. Ya wis, akhirnya natural tadi itu, natural seperti itu, dan memang saya belum istilahnya itu yang materi yang saya ajarkan itu kan memang belum. Jadi kalau ada anak-anak ada yang masih berbeda pendapat atau bingung mencari sumber itu tuh memang wajar. Mungkin yang mencari informasi di Google seperti yang saya instruksikan mungkin cuma beberapa anak, atau mungkin yang lain mengandalkan materi di buku, atau juga cuma ada yang membaca di rangkuman materi tadi pagi juga baru saya bagikan. Kemudian mungkin juga yang mendengarkan video tadi kurang bisa menerima bahasa. Jadi intinya tadi kan kita itu sesuai dengan yang diajarkan, coba kita berikan semua media yang dibutuhkan. Kalau istilahnya itu prasmanan itu, mana yang suka, mana yang disukai, mana yang menurutnya itu mudah dipahami biar digunakan gitu. Jadi tadi kalau ada yang menyebutkan cuma 4 peninggalan yang digambar, saya tanya waktunya nggak cukup Pak, yang lainnya itu peninggalannya candi, kalau gambar candi itu 1 jam susah ya. hanya tadi yang digambar cuma prasastinya saja, sehingga tadi kan tidak lengkap juga yang dijelaskan. Tapi kan tadi saya sudah menekankan ya sudah, kalau tidak gitu nanti dilanjutkan yang belum dengan menggunakan peta konsep atau rangkuman seperti itu nanti. Jadi memang benar-benar istilahnya Pak Rusikin karena sudah paham dengan kondisi di kelas dan anak-anak, jadi sangat nyaman sekali ya Pak ya. Ya, jadi saya sudah tahu nanti ya seperti ini, mana anak yang cepat itu siapa itu sudah bisa dipetakan. Cuma kan memang ya itu tadi untuk beberapa anak yang kasusnya saya ceritakan tuh, kita itu kadang ya harus gimana ya, memberikan suatu treatment khusus. Jadi kalau kita kasih materi yang sama, wah, nanti 1 hari nulis itu tidak selesai. Apalagi yang tadi saya ceritakan berkebutuhan khusus itu nulis 1 hari saja mulai pagi sampai siang. Itu kadang tinggal bermain atau apa. Jadi kelasnya memang benar-benar membutuhkan istilahnya itu spesialis guru. Sedangkan kita kan terkena aturan bahwa sekolah inklusi itu tidak boleh menolak seperti itu, walaupun dengan segala keterbatasan ya kita ikuti saja dan kita layani anak itu dengan semampunya. Ya setidaknya mungkin pulang anak itu bisa
entah menuliskan 2 kalimat atau 3 kalimat. Yang penting nanti istilahnya seandainya nanti lulus itu bisa menuliskan kalimat-kalimat pokok atau setidaknya menuliskan nama itu. Iya. Nah, ini Pak Rusiki, kalau dari hasil observasi saya ya, umpan balik sebenarnya Pak Rusiki sudah melaksanakan itu untuk anak-anak. Umpan balik kan bisa dengan apresiasi, bisa juga dengan memberikan penguatan. Nah, betul sekali. Nah, nanti anak bisa tambahkan begini, mana tidak harus sama dalam satu kelompok, misalnya seperti itu, sesuai dengan kesukaan. Nah, itu bagian dari umpan balik kita untuk meyakinkan anak-anak bahwa ini juga benar. Kalau kita model seperti ini juga benar, gitu kan? Kadang anak-anak kan butuh memastikan mana yang benar. Iya, mana yang benar. Jangan kalau saya buat bentuknya begini salah nanti. Nah, anak-anak butuh gitu. Dan Pak Rusiki sudah melaksanakan itu dan mungkin bisa dikembangkan. Caranya berbeda-beda. Misalkan Pak Rusiki kan tahu anak-anak yang mungkin ada slow learner ya, slow learnernya sangat tertinggal begitu. Ketika dia dapat gambar satu saja, nah ini ada teman kita sudah selesai ya, si A, nah boleh begitu, menurut kamu gimana? Temannya suruh komen lagi. Tapi tentu kita sudah membiasakan bahwa komentarnya komentar yang membangun, supaya hati anak yang tadinya merasa karena slow learner bisa dibesarkan dari situ. Ya, nah bisa memberikan kepercayaan diri karena teman-temannya mengakui gitu, karena diberi kesempatan sama teman itu. Jadi itu hanya sekian variasi saja. Tentu Pak Rusiki karena sehari-hari berkumpul dengan anak-anak pasti tahu nanti cara apa yang tepat untuk mengatasi anak-anak itu untuk warna kuning. Diajak bersenang-senang tadi Pak Rusiki boleh pakai lagu. Nah, pemberian diferensiasi modal seperti itu kan juga salah satu umpan balik. Sudah nyanyi, tepuk tangan, tepuk 1, tepuk 2 dan seterusnya. Jadi banyak sekali umpan balik yang bisa kita berikan. Kalau anak-anak hanya diberi umpan balik kata-kata yang sama, hari ini begitu, besok begitu, dan juga mungkin akan bosan. Jadi bolehlah variasinya gitu ya. Terus juga refleksi bagus sekali tadi. Saya melihat Pak Rusiki menanyakan ke anak-anak, senang nggak hari ini? Senang. Gitu. Itu kan juga bagian dari bahwa Pak Rusiki itu menunjukkan. Kita tahu bahwa itu bukan PR ya. Itu berarti jika di buku anak pas dengan tidak ada, kita tidak selesai materinya. Dilanjutkan di rumah. Kalau yang buku tulisnya kalau ada di kelasnya ada, Pak, itu adalah anaknya selesai. PR-nya bukan itu. Nah, jadi orang-orang itu sudah tahu. Sebenarnya itu anaknya itu bagaimana itu insya Allah sudah tahu. Sehingga kadang itu pernah saya coba ketergantungan dengan kelasmu itu mulai ada. Pas nanti dikirim ke kelasmu ya. Dan yang bicara seperti itu ya anak yang slow-slow itu aja. Jadi intinya itu maunya itu waktunya itu ditambah sehingga minta diuploadnya di itu. Jadi makanya tadi yang sebelah itu kelompok tetap kalaupun ada yang punya kelas tuh kayaknya mereka itu kan punya bagus bukan mampu kelas. Jadi kalau saya dengar begitu, jadi kalau misalnya ada yang nggak punya kelas itu berarti yang punya kelas itu mungkin screenshot terus dikirim ke grup kecil itu yang saya tidak tahu karena saya kan pokoknya waktu rapat saya bilang seperti itu, kalau saya ngupload ngirim di WA kasihan nanti HP-nya ketemu. Kalau ke kelas itu enak tertata dan sekaligus ada bukti fisik. Jadi hari ini saya pelajaran apa itu saya dapat itu. Nah ini Pak Rusiki berarti harus ada rencana tidak lanjut ini Pak Rusiki. Bagaimana ini ya? Baiknya rencana tidak lanjut. Mungkin tadi ya untuk atau bukan itu kayaknya kalau untuk 1-2 bulan ini tidak bisa serta
pelajaran yang ada di kelas 3 dan 4 itu tidak akan ada tergunakan di fase C itu. Jadi nggak mungkin itu tadi mau tidak mau ya kita harus apa ya istilahnya itu memberikan suatu pemahaman walaupun itu minim kepada anak. Ibaratnya itu ya di kelas atas itu nggak sampai gurunya mengatakan oh sekian kata di guru gitu. Istilahnya kan sering muncul di seperti itu. Makanya itu tadi salah satu yang saya bisa gunakan salah satunya dengan klasik melatih sehingga ada buku fisik atau kadang saya gunakan video pembelajaran. Jadi anak-anak kayak tadi yang menyanyi itu nanti saya kasih tugas yang yang mahir-mahir itu saya buat konten. Jadi saya tetap menggunakan seperti di Kasih Nyata 1.3 atau 2 itu saya tetap menggunakan yang menggunakan itu menggunakan speech itu tetap saya gunakan. Itu sebagai salah satu tadi agar nantinya seandainya di kelas yang atas karena kurikulum merdeka menggunakan fase ya saya tidak dituduh apa ngajari ini lah ada bukti fisiknya. Jadi itu tidak lanjut yang saat ini sementara saya lakukan sambil menunggu pemahaman yang dilakukan tentang kurikulum merdeka. Soalnya kan nanti kita nggak tahu di kelas 6 itu nanti model soalnya bagaimana. Kalau kurikulum 13 kan soal itu dari 4, 5 hingga ke kesinambungan. Jadi apa namanya kelas 4 ini akan ketahuan nanti prosesnya berapa, kelas 5 berapa. Nah, kalau kurikulum kan kita nggak tahu. Jadi kalau kita untuk membuat supaya berkesinambungan dengan kelas 5, ya mungkin nanti kalau ada tips yang baru bagaimana itu mungkin kita lakukan. Namun untuk saat ini tidak lanjut saya rencananya ya kita tetap menggunakan media digital lagi karena mungkin itu salah satu bukti yang paling aman bagi saya untuk membuktikan bahwa itu saya sudah nyata. Kayak matematika itu di kelasnya juga sudah saya sertakan videonya walaupun kan saya sendiri yang ngomong dan tulisan itu saya rekam tapi itu ada sehingga untuk istilahnya dikatakan saya tidak memperdulikan mereka itu biar tidak seperti itu karena kan saya sudah menyampaikan kalau tidak paham nanti buka lagi langsungnya sudah ada video rekamannya. Ini tadi sudah saya tulis Pak ya strateginya dan tindak lanjutnya untuk pengembangan diri Pak Rusikin aktivitas pengembangan apa yang ingin Pak Rusikin lakukan? Kalau untuk pengembangan diri mungkin saya tetap aktif mengikuti pelatihan yang ada di webinar yang mungkin saya cari gratis saja karena ada 3 webinar yang masih rutin yang pertama itu dari video pembelajaran ID atau namanya itu dari Jakarta itu bekerjasama dengan Kemendikbudristek itu tiap bulan tuh macam-macam pembelajaran ataupun materinya. Kemarin yang saya ikuti tentang berdifferensiasi itu, tapi untuk SMP menurut itu kan tidak saya tahu. Kemudian selain mengikuti webinar mungkin saya juga mengikuti kerjaan kelompok dengan teman-teman. Salah satunya untuk SMCC itu sekarang katanya mau dilakukan. Kemarin saya dukung Mbak Deni untuk mencoba kebagian membuat mengaktifkan YouTube sama pokoknya yang medsos itu rencananya saya yang suruh itu mana ya. Kemudian disitu kan nanti kita coba mungkin ada materi untuk mengatasi seperti ini. Sebenarnya ada lagi kalau kita mau itu belajar yaitu pembelajaran inklusi pendidikan itu yang ada di CPK. Tapi kemarin saya mau mengikuti tak sempat kira ada ini sudah PJP kayak penerannya kita lakukan keteteran. Kemudian mungkin itu saya utamakan yang ini aja karena kemarin nggak saya ikuti, akhirnya saya ikut yang 2 itu yang kepemimpinan dan merdeka belajar itu. Tapi itu pun nggak bisa serta-merta bisa ikut jika di sesi awal seperti tahun 2021 kemarin yang ikut maka nggak bisa ikut. Jadi itu berkelanjutan. Kemarin saya kedua-duanya saya ikuti, akhirnya saya ikuti
belajar dengan guru-guru tertentu. Sebenarnya di sini tuh dulu ada yang dikirim untuk mendidik anak yang inklusi. Nah, tapi tapi namanya kan cuma 1-2 hari ya, nggak mungkin bisa. Jadi ya nggak tertahan. Tapi ini kemarin data lagi yang inklusi itu mungkin mau dibawa ke sana atau gimana. Kemarin saya diminta. Nah itu yang jadi itu semacam harus ada kualitasnya dulu. Jadi ada pelajarannya, ya di guru kan selama ini sekolah-sekolah jarang ada yang berurusi. Nah itu solusinya salah satunya kayak gitu. Bikin lagu khusus yang benar diajari terkait inklusi supaya membantu anak inklusi di sekolah. Jadi sebenarnya ya guru biasa aslinya itu. Ya sini dulu sudah ada beberapa orang, tapi sudah lama tak ada tindak lanjutnya ya mungkin sudah lupa. Kita aja kelas aja kayak gitu mau jadi pendamping wah, khusus ya, sudah tak ada waktu. Kayak saya kadang-kadang kayak kolom ini belum. ini punya keberhasilannya apa ini Pak? Ya kalau faktor Konsistensi ya. yang kurang keberhasilannya mungkin saya masih belum bisa istilahnya tuh yang statusnya kayak tadi yang di bawah 95 itu masih belum bisa merubah ya, setidaknya itu standar lah, belum bisa mencetak data. Namun sebenarnya saya sudah berusaha, itu kan memang tidak bisa seperti serta-merta atau sulapang atau berubah. Jadi mungkin proses yang mudah-mudahan dari sisa waktu 1-2 bulan ini setidaknya realismenya itu bisa istilahnya tuh mumpuni lah sehingga walaupun waktu itu saya tetap mengajari kayak beberapa kemudian apalah kalian meskipun dalam kurikulum itu katanya tidak boleh hafal itu harus ini, tapi kenyataannya kalau orang tidak hafal atau tidak punya ingatan dasar ya tetap aja nggak bisa aja. makanya seperti yang kita katakan tadi untuk menghadapi cara ngajar ya kita olah sendiri lah ya, saya cerita ke teman-teman kita seperti itu. Ini kan bukunya apa saja yang harus kita Kalau sarana insya Allah ya, kita memakai buku saja itu belum ada. Jadi kiriman kita itu banyak punya istilahnya itu belum ada. Dan itu bukan cuma di sini. Kita tidak bisa menyalahkan nanti kalau kita ngomong nanti menterinya ngomong makanya kemarin saya lihat nih webinar membaca tentang 9 apa itu saya baca itu memang ada kritik kan itu yang biasanya diajarkan untuk paling terakhir maju malam nah saya sering mendengarkan karena yang hadir itu beberapa kali pendidikan APBP saya ada 3 hari juga ada nih ini kayaknya yang bahas itu salah satu nanti sama kita itu dikritik juga ya memang benar kita itu cara pelaksana belum sudah pelaksana itu awalnya ini harus bisa sehingga kadang materi itu tadi saya kadang browsing ada lagi yang begitu cuma gini ya yang diminta pertanyaannya beda lagi untuk kemudian apa namanya untuk kesiapan digital juga belum kayaknya kalau hanya tertentu saja kemarin itu kan saya nyoba untuk memanfaatkan komputer jalan juga cuma berapa orang yang nanya ini apa yang kita tahu berarti aplikasinya itu cuma beberapa tapi
sendiri? Itu sebenarnya sudah jalan juga. Ya, cuma itu tadi kan istilahnya itu bukan khilafah. Jadi dari anak yang ini kan saya sudah mati, ini sudah mulai mengikuti contohnya yang